Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang penuh berkah buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Insya Allah esok harinya jauh lebih baik dari hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan adalah bulan sabar. Apa sih sabar itu? Sabar adalah salah satu proses ataupun cara untuk menahan diri dari segala sesuatu. Namanya sabar. Jadi maka dari itu sahabatku yang mulia, sabar terbagi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. Apa yang dimaksud sabar dalam ketaatan? Yang dimaksud sabar dalam ketaatan adalah ketika seseorang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan meskipun berlangsung begitu lama. Nah sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, itu sabar dalam ketaatan. Di waktu subuh kita diundang oleh muazin melalui as-salatu khairum minan naum. Kita bangkit dari selimut itu kan butuh perjuangan, butuh kesabaran, sehingga kita bisa bangun untuk memenuhi panggilan muazin, kita hadir ke masjid. Ini sabar dalam ketaatan. Kita lihat para salafus saleh di masa lalu, termasuk salah satu kisah yang tidak asing lagi adalah kisah Masitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun yang disiksa bahkan sampai anak-anaknya direbus hidup-hidup. Coba bayangkan. Dan termasuk terakhir dia yang direbus hidup-hidup. Nah, andaikan ini tidak merupakan sebuah keistiqomahan ketaatan, kalau ini tidak merupakan sabar dalam ketaatan, maka Masitah tidak akan siap menerima kenyataan itu. Kenapa? Anak yang disayangi, buah hati, bahkan terakhir anak yang sedang menyusui itu, dia siap melepaskan anaknya, kemudian dia saksikan anaknya disiksa ketika itu. Namun begitu buah sabar yang luar biasa sahabatku yang mulia, bahkan sampai-sampai aroma kubur Masitah itu, orang yang syahid bersama keluarganya, tercium oleh Rasulullah ketika Nabi melakukan Isra wal Mi'raj. Dan Nabi bertanya, "Ya Jibril, itu aroma apa yang begitu harum?" Maka Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itu adalah aroma Masitah yang syahid di masa pemerintahan Fir'aun di Mesir. Termasuk beberapa anaknya direbus hidup-hidup. Dan kuburan yang begitu harum, semerbak, itu adalah kuburan Masitah syahid bersama anak-anaknya." Masya Allah. Nah sahabatku yang mulia, coba kita bayangkan betapa kokohnya kesabaran dalam ketaatan yang dimiliki oleh Masitah. Bilal bin Rabah misalnya, bahkan sampai disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya, bahkan dihimpit dengan batu besar, dijemur begitu panasnya, tetapi dia tetap mengatakan, Qul huwallahu ahad. Betapa kesabaran yang dimilikinya sahabatku yang mulia. Ini namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Menahan diri untuk tidak
membicarakan sesuatu yang tidak ada unsur manfaatnya. Menahan diri daripada melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam maksiat. Maksudnya sabar dalam maksiat adalah dia mungkin barangkali juga mampu sebagaimana orang lain melakukan hal-hal yang maksiat, tetapi dia coba mengekang dirinya, dia puasakan dirinya, dia tahan dirinya untuk tidak terjerumus seperti orang-orang. Ini namanya sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Bayangkan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai akhlak ini sudah hadir dalam diri kita, Masya Allah, tentu kita akan merasa malu apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kokohkan, istiqomahkan sabar di dalam kolbu ini. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah sabar terhadap musibah yang sedang didatangkan oleh Allah. Itu merupakan sebuah ujian untuk orang-orang yang beriman. Kita sedang diuji dengan kemiskinan, ya, diuji dengan COVID-19, corona, diuji dengan berbagai macam bentuk ujian yang didatangkan oleh Allah. Apa tujuannya? Untuk melihat kualitas umat itu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian kepada kita, maka tentu kita tidak bisa mengetahui sejauh mana kualitas iman yang kita miliki. Makanya mesti ada ujian. Mungkin barangkali ujian adalah sakit keluarganya, meninggal salah seorang anggota keluarga, itu merupakan sebuah ujian. Andai kata kita yakini bahwa itu merupakan ujian, insya Allah kita akan melakukan kebaikan, kita akan sabar, kita akan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan yang terbaik setelah ini. Sabar dari berbagai macam ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku yang mulia, maka dari itu mari kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam kehidupan. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Yang dua ini kata Allah SWT merupakan sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk dalam salat jadi tidak merasa berat. Mudah-mudahan sahabatku yang mulia, dengan kajian kita di pagi yang berbahagia ini, semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.